Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Kali ini Mari mau ngajak kamu pilihlah salah satu angka dari angka 1 hingga angka 5 untuk melihat situasi keuangannya kamu di bulan Mei 2024 ya. Tapi seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja. Maka dari itu berbijaksana dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aquarius, semoga kamu di sana sudah bisa menentukan pilihan dari angka 1 hingga angka 5, angka mana yang kamu pilih ya. Di sini mari akan memulai membacakan untuk kamu yang memilih angka pertama, angka 1. Situasi keuangannya kamu untuk angka 1 yang memilih angka 1. Nah, jadi kalau mari lihat seperti ini, barangkali ini tuh memang belum menunjukkan bagaimana apakah keuangannya kamu baik-baik saja atau tidak, tapi yang jelasnya di sini ada rasa ketidakpuasannya kamu gitu ya. Jadi misalnya andaikan kamu punya penghasilan sekian ratus juta untuk bulan Mei. Tapi bisa-bisa angka 100 juta itu tuh nothing, ndak ada berdampak kenyamanan untuk kamu gitu ya. Karena mungkin ya apa yang menjadi haknya kamu itu tuh mau tidak mau harus kamu bagi dengan orang lain, di mana orang yang menerima beberapa rupiah dari penghasilannya kamu adalah orang yang bisa aja bikin kamu itu tuh jengkel gitu ya. Bikin kamu itu tuh kesal gitu loh. Jadi kayak ada rasa ketidakikhlasannya kamu dalam membagi keuangannya kamu untuk orang lain. Mungkin di sini tuh ya enggak jauh-jauh dari member keluarganya kamu gitu ya. Jadi sepertinya kamu tidak bisa memberikan border gitu loh tentang kehidupan pribadinya kamu dengan orang yang terlibat dalam hidupnya kamu. Jadinya kayak mereka itu tuh bisa lebih kelihatan punya kuasa gitu ya atas apa yang kamu miliki gitu ya. Dan di situ tuh agaknya bikin kamu jadinya tidak senang hati gitu ya. Walaupun kamu punya penghasilan yang lebih dari cukup, tapi ada orang-orang yang mengusik. Ada orang-orang yang mengusik keuangannya kamu gitu. Di sini tuh bisa mari lihat jenis kelaminnya wanita ya. Nggak tahu apakah itu ibunya kamu atau mungkin itu mantan istrinya kamu gitu ya. Atau mungkin itu ya siapalah gitu ya. Nah, di sana. Jadi rasa-rasanya bisa uang itu tuh hanya kayak lewat aja dari tangannya kamu. Gitu ya, untuk beberapa ya. Uang itu tuh hanya seperti melintas lalu keluar begitu cepatnya dari kantong kamu untuk di bulan Mei. Gitu. Jadi ada pengeluarannya kamu, di mana pengeluaran itu tuh nggak ikhlas ya. Kamu itu tuh ngasih keluarnya itu tuh dengan cara seperti tidak ikhlas untuk beberapa. Beberapa mungkin sudah mampu untuk menerima, oh iyalah mungkin memang harus begini keadaanku dengan situasi keuanganku. Aku dapat kemudian aku beri atau keluar dengan begitu saja. Mungkin kamu sudah bisa menerima, tapi kalau soal perkara ikhlas itu kan perkara lain ya, itu kan hal yang terpisah gitu. Jadi di sana bahwa keluar pun uang itu, tapi uang itu tuh sebenarnya berat banget untuk kamu keluarin. Beberapa bahkan kamu bisa agaknya terpaksa gitu ya, terpaksa dengan berat hati menunda keinginannya kamu demi bisa kayak ngasih untuk orang lain. Nah, begitu ya. Jadi kayak mimpi-mimpinya kamu atau harapan-harapannya kamu misalnya pengen beli rumah, pengen ganti mobil, pengen jalan-jalan ke luar negeri misalnya gitu ya. Pengen mengembangkan bisnis gitu. Tapi ternyata hal itu tuh masih belum bisa terwujud nyata untuk di bulan Mei ini.
gitu ya, masih lebih akan keluar dengan begitu saja untuk kepentingan orang lain. Nah, gitu ya. Oke, baik, itu pembacaan untuk kamu yang memilih angka nomor 1. Oke, mari lanjut untuk kamu yang memilih angka nomor 2, itu kartunya sudah lompat keluar. Ya, angka nomor 2. Nah, jadi begini. Bagi kamu yang sebenarnya situasi keuangan masih berketergantungan sama orang lain, ya, ini bisa yang tadinya uang dari dia atau dari mereka ini tuh lancar mengalir untuk kamu, tapi untuk di bulan Mei rasa-rasanya tidak lancar gitu ya. Beberapa bahkan bisa misalnya ya, itu adalah tanggung jawabnya mereka untuk menafkahi kamu misalnya gitu ya. Tapi tanggung jawabnya mereka ini tuh bisa tidak mereka jalankan, sehingga mereka tidak bertanggung jawab, kamunya bisa agaknya kelimpungan dalam soal keuangan. Nah begitu ya, jadi kayak cerita keuangan itu tuh salah satu cerita yang agaknya bikin kamu unhappy untuk di bulan Mei ini gitu. Nah mungkin ada beberapa yang janji mau ngembaliin duit ke kamu, tapi nampaknya janjinya itu tuh belum bisa dia tunaikan seperti itu ya, belum bisa dia tunaikan, atau ini tuh sebenarnya dia tidak mau menunaikan janjinya. Udah jelas-jelas misalnya ya, itu adalah utang piutang yang jelas, karena itu tuh misalnya utang piutang tentang bisnis misalnya ya, atau sebenarnya itu adalah gajinya kamu gitu, tapi ya lagi-lagi bahwa uang itu tuh kok kayaknya nggak nyampe di kamu gitu ya, tertunda di sini, uang untuk kamu tertunda datangnya gitu. Kalaupun ada pencairan dari orang itu untuk kamu, tapi pencairan itu tuh tidak sebesar nominal yang telah disepakati. Nah, di sana ya. Dan nampaknya kalaupun pemasukannya kamu lancar, tapi ada orang yang ini ada kemungkinan tuh jenis kelaminnya laki-laki ya. Ada orang yang nampaknya mengambil kesempatan dari kamu gitu loh ya. Jadi kayak memanfaatkan kebaikan hatimu untuk kepentingannya dia saja gitu ya. Jadi sehingga ini bisa, kalau ini nampaknya kamu bakal ngasih sama orang gitu. Nah ketika kamu ngasih sama orang itu, kamunya akhirnya jadi agak sedikit kepayahan gitu ya, untuk membayar tagihan-tagihannya kamu akhirnya. Nah seperti itu ya. Jadi tapi secara generalnya apa yang menjadi haknya kamu itu tuh berkurang atau bahkan bisa tidak kamu terima untuk di bulan Mei. Jadi mungkin sempat bikin kamu tidak bisa makan, mungkin ya tidak gitu ya. Tapi macetnya duit itu ya banyak sikit pastilah bikin kamu tidak bahagia gitu ya. Namanya itu adalah haknya kamu, kepunyaannya kamu gitu ya. Nah, tapi karena macet itu tadi, tentu itu tuh bikin kamu kesal, bikin kamu jengkel gitu, atau ada orang yang minta bagian dari kepunyaannya kamu soal keuangan, ya bikin kamu akhirnya pusing sendiri, resah sendiri. Nah seperti itu ya. Tapi
ini rasa-rasanya Mari untuk beberapa di antara kalian, kalaupun kamu belum punya tabungan, tapi setidaknya untuk biaya hidupnya kamu ya tetap akan ada gitu ya. Hanya mungkin ya tadi ada beberapa yang berbisnis janjinya bulan Mei, atau yang berhutang sama kamu janjinya bulan Mei mau dilunasin, mau dibayar, mau dicicil, tapi ternyata di situ tuh dianya mangkir gitu ya. Oke, baik, sekarang mari masuk ke pembacaan kamu yang memilih angka nomor 3 ya. Bagaimana situasi keuangannya kamu yang memilih angka nomor 3. Nah, jadi seperti ini. Ini pun agaknya kurang, tidak jauh beda ya dari yang memilih angka pertama. Angka kedua, sorry. Angka kedua. Jadi nampaknya bisa begini. Ya sama, bahwa yang kamu punyai itu tuh bisa kayaknya dijamret oleh orang gitu ya. Haknya kamu, soal keuangannya kamu, misalnya kayak gajinya kamu, ini tuh bisa nampaknya diambil dengan paksa oleh seseorang. Ini kalau mari lihat ya. Jadi seperti misalnya juga bisa begini, kamu harusnya dapat bonus di bulan Mei, atau kamu bisa dapat tunjangan-tunjangan apa gitu ya di bulan Mei. Tapi bisa tunjangan itu tuh tidak masuk sama kamu gitu. Dari atas sudah turun gitu ya, tapi kok nggak ngalir sampai ke kamu. Ada yang menahan uangmu gitu ya. Atau misalnya tidak ada jenjang ininya, misalnya kamu punya majikan gitu ya. Nah ini bisa nih, majikannya kamu agaknya, atau bosnya kamu gitu ya, ini tuh bisa agaknya menunda untuk memberikan haknya kamu. Nah seperti itu ya. Nah tetapi ada beberapa di antara kalian yang nampaknya sangat-sangat butuh uang, tapi di situ tuh kayak nggak mau ngomong, kayak nggak mau minta tolong, kayak nggak mau minta gitu loh ya. Padahal kalau kamu bisa agaknya ada butuh ya, ada butuh soal uang, tapi kebutuhannya kamu soal keuangan itu tuh tidak kamu sampaikan kepada orang yang misalnya memegang haknya kamu untuk sementara gitu ya. Atau misalnya begini, kamu bisa aja begitu butuh keuangan ya, support keuangan, kamu bisa aja ngomong sama orang tuanya kamu misalnya begitu. Tapi di situ tuh kamu agaknya ada harga diri yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kamunya itu tuh tidak mau minta-minta, tidak mau minta tolong gitu ya. Jadi maunya kamu, yang menjadi haknya kamu ya, diberikan dengan terhormat tanpa harus kamu mengemis-ngemis meminta karena itu adalah haknya kamu. Atau walaupun kamu sulit keuangan, bisa ada orang yang melegakan kamu, tapi kamu bisa gini, gak apa-apa lah, biar aja aku ngirit, asalkan aku tuh jangan minta tolong sama orang lain gitu ya. Jadi mungkin di situ tuh ada rasa simpati ya, atau ada mungkin rasa empatinya kamu sama orang. Kalau kamu itu tuh tidak boleh menjadi beban bagi orang lain, padahal kalau dipikir-pikir kamu juga lumayan butuh untuk suntikan dana kayak gitu ya. Jadi kamu kayak sedang berusaha untuk berkompromi gitu ya, berkompromi dengan keadaannya kamu gitu ya. Kamu bisa agaknya, biar kamu agak repot sedikit, asalkan situasi keuangannya kamu tidak membuat kamu untuk meminta pada orang lain. Nah kayak gitu ya, mari lihat untuk kamu yang memilih angka nomor 3 ya.
Jadi agak repot kamu sebenarnya ya, agak repot soal keuangan, agak butuh soal keuangan, tapi yang menahan uang kamu nggak datang nyeruduk dia gitu ya. Yang bisa bantu kamu nggak mau datang mengetuk pintunya untuk meminta bantuan ya, agar melegakan dirimu gitu. Oke, baik. Sekarang mari akan bacakan bagi kamu yang memilih nomor 4. Situasi keuangan kamu Aquarius yang memilih nomor 4. Oke, nah jadi seperti ini. Yang milih nomor 4, situasi keuangan itu tuh nampaknya agak lebih baik-baik saja gitu ya. Jadi ini tuh ya apa yang menjadi haknya kamu terima gitu ya. Nampaknya juga di sini nggak ada orang yang mengusik-ngusik keuangannya kamu. Kamu di sini mari lihat cukup bijaksana ya perkara soal uang gitu ya. Kamu bisa aja sangat-sangat bertanggung jawab sekali untuk membiayai hidupnya kamu gitu ya. Beberapa di antara kalian nampaknya orang sukses di sini ya. Orang sukses, punya penghasilan yang kalau mari lihat sih ini tuh sedikit ya, sedikit lebih cukup daripada kalau dibandingkan dengan pengeluaran ya atau dengan kebutuhannya kamu gitu. Misalnya kebutuhan kamu dalam 1 bulan itu tuh di angka 55 juta. Nah, penghasilan kamu di sini tuh bisa ada di angka 60 juta gitu ya. Jadi aman. Soal keuangan di situ tuh mari lihat tuh sangat aman sekali. Gitu ya. Kalaupun kamu lagi tidak bisa bertanggung jawab penuh pada sisi finansialnya kamu, tapi mari lihat akan ada saja orang yang mau ya nge-backup kamu gitu loh ya. Ada orang yang rasa-rasanya yang memang merasa bertanggung jawab mencukupi dirimu dari sisi keuangan gitu. Jadi di sini kamu tidak akan ketemu sama drama uang tertahan kah, hutang yang tidak dilunasi kah gitu ya. Atau mungkin mumet kepala untuk pengeluaran, pemasukan gitu ya. Mari rasa drama-drama soal duit, soal cuan ini tuh tidak akan kamu hadapi untuk di bulan Mei ini. Jadi kayak ngalir terus, beberapa bahkan bisa diantara kalian itu tuh nabung gitu ya. Nabung dan ada juga di sini beberapa mau membeli sesuatu yang nominalnya lumayan besar ini. Gitu ya, ada duitnya. Ada duitnya, cukup duitnya gitu ya. Untuk membeli sesuatu yang ini tuh mari lihat bukan hanya sisi fungsi yang bisa memudahkan hidupnya kamu, tapi juga bisa ada di sana sisi kemewahannya kayak gitu ya, sisi kemewahan untuk dipandang sosial gitu ya. Kamu punya kehidupan yang oke lah, yang baik lah. Nah, kayak gitu kalau mari lihat ya. Jadi tak ada mumet kepala untuk kamu yang memilih angka nomor 4. Oke, sekarang mari masuk membaca angka nomor 5 ya. Oke, angka nomor 5. Oke, jadi di sini tuh bisa drama-drama keuangannya kamu kan ada beberapa di sini ya. Belakangan hari ada ceritanya drama kemelut tentang keuangan. Nampaknya drama kemelut itu tuh selesai di bulan 5 ya. Misalnya begini, ada orang yang sudah selama ini tuh berjanji-janji manis sama kamu, mau ngasih bantuan keuangan sama kamu atau mungkin mau ngelunasin hutangnya sama kamu. Saya rasa di situ tuh bisa ya, dia kayaknya membayarkan hutangnya ke kamu gitu. Atau ada beberapa di antara kalian yang nganggur untuk beberapa waktu belakangan ini tuh kayak akan ada ide
yang terbit di pikirannya kamu sendiri, atau akan ada tawaran dari seseorang ya, ini kayaknya seusiaan sama kamu atau lebih muda dari kamu gitu ya. Tawaran seseorang ini nanti bisa membantu kamu bernafas lega untuk soal finansialnya kamu gitu ya. Jadi semangat ya untuk kamu-kamu yang belakangan hari agak-agaknya sakit kepala soal urusan keuangan. Kamu bisa lega nanti untuk di bulan 5 ini. Mungkin beberapa juga bukan orang yang berhutang sama kamu, tapi kamu yang berhutang apalah gitu ya, pinjol kah, paylater kah ya. Atau hutang sama koperasi atau rentenir kah gitu ya. Atau mungkin beberapa ada yang tertunggak gitu ya, cicilan ke bank gitu ya. Nanti ada duitnya kamu untuk melunasi utang itu gitu loh ya. Ada uangnya kamu untuk membayar tanggung jawabnya kamu gitu ya. Memang kalau untuk menyimpan di bulan Mei mungkin masih belum, tapi setidaknya kebutuhannya kamu yang mendesak ini ya, kebutuhan mendesaknya kamu ada aja nanti di situ tuh jalan keluarnya gitu ya, bisa aja terlunasi gitu ya. Jadi kayak lagi turun ini anugerah untuk kamu di bulan Mei gitu. Jadi nanti kamu bisa ya mungkin belum bersorak-sorai gembira, hip-hip hura, tapi setidaknya soal keuangan bukan menjadi problem bagi kamu. Nah, itu aja dulu ya, nggak pun bisa untuk beli ini, beli itu, dan sebagainya macamnya, tapi ya tidak bolak-balik dikejar sama pinjol misalnya begitu ya. Atau kamu nggak yang bolak-balik harus nagih sama seseorang untuk melunasi hutangnya dia, tanggung jawabnya dia ke kamu gitu ya. Di sana tuh kayak ada uang pemasukan yang cukup ya, yang cukup untuk kamu. Nah, beberapa yang nanti akan kamu lagi nganggur, kemudian bulan 5 akan datang tawaran atau ada ide yang terbit di kepalanya kamu. Di situ tuh kalau mari bilang eksekusi aja gitu ya, sambut saja tawaran dari orang, atau semangatkan sajalah atau beranikan sajalah untuk membangun, merealisasikan ide yang hadir di kepalanya kamu gitu ya. Nah, untuk yang punya hutang sama kamu bunyi aja sama dia, tagih utangnya dia, nanti dia akan bayarkan gitu ya. Atau ya lagi-lagi jika di situ kamu yang punya hutang sama orang lain, tak usah resah, tak usah cemas, akan ada nanti kemampuannya kamu untuk menunaikan tanggung jawabnya kamu. Oke, baik ya. Mungkin itu saja sudah dari angka 1 hingga angka 5 mari baca. Semoga yang bagus-bagus bisa terwujud nyata dalam hidupnya kamu. Yang agaknya kurang enak didengar, jadikan saja sebagai warning. Oke, baik. Sampai ketemu di reading Mari yang berikutnya.